Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masnasari. Saya perwakilan kelompok 3 akan memaparkan materi saya, itu pengertian sedia perantaraan. Langsung saja, yang pertama itu menurut Ansel. Istilah perantaraan itu berasal dari bahasa Greek, yaitu para yang berarti di samping, dan eteron yang berarti usus, di mana keduanya menunjukkan sesuatu yang diberikan di luar dari usus dan tidak melalui sistem saluran makanan. Yang kedua yaitu menurut Lachman, sediaan parenteral adalah sediaan yang unik di antara bentuk obat-obat, terbagi-bagi karena sediaan disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke bagian dalam tubuh. Yang ketiga yaitu menurut keperawatan. Pemberian obatan parenteral adalah bahwa obatan-obatan itu diberikan melalui kulit. Selanjutnya itu menurut Scophiles, solusi atau suspensi obat atau injeksi di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau selaput lendir yang disebut sediaan parenteral. Selanjutnya itu menurut farmaseutika dasar dan hitung farmasi. Sediaan parenteral adalah bentuk sediaan parenteral di luar usus, dapat berupa larutan, suspensi, emulsi, dan serbuk steril dalam air atau minyak. Selanjutnya itu kesimpulan. Sediaan parenteral yang diberikan secara injeksi di dalam atau melalui satu atau lebih lapisan pada kulit atau selaput lendir yang dapat berupa larutan, suspensi, emulsi, dan serbuk steril dalam air atau minyak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Friskia Helga Benedikta dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi kami, yaitu keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Keuntungannya yaitu yang pertama, obat memiliki onset atau mulai kerja yang cepat. Yang kedua, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang ketiga, kerusakan obat dalam saluran pencernaan dapat dihindarkan. Dan yang terakhir, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang sedang dalam keadaan koma. Selanjutnya, kerugiannya yaitu yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi kalau harus diberikan berulang kali. Yang kedua, sediaan parenteral mempunyai dosis yang harus ditentukan lebih teliti, waktu dan cara pemberiannya. Yang ketiga, obat hanya diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktik dokter dan perawat yang kompeten. Dan yang terakhir, sediaan parenteral merupakan sediaan mahal karena secara preparasi dan pembuatan secara khusus, seperti menggunakan kemasan yang khusus dengan dosis yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ita Novitasari dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi kami, yaitu pertama gambar sediaan injeksi. Ini adalah gambar sediaan dari materi kami. Kedua, mekanisme kerjanya. Pertama, menurut buku Farmakologi dan Terapi, halaman 207, golongan obat ini menghambat enzim siklooksigenase sehingga koneksi asam arakidonat menjadi PGG2 terganggu. Kedua, menurut buku Obat-obat Penting edisi 5, halaman 311, cara kerja NSAID untuk sebagian besar berdasarkan hambatan sintesis prostaglandin di mana kedua jenis siklooksigenase diblokir. Ketiga, menurut buku American Hospital Formulary Service Drug Information 2004, a book, diclofenac memiliki aksi farmakologis secara dengan AINES yang lain. Kebanyakan aksinya berdasarkan penghambatan sintesis prostaglandin. Yang keempat, menurut data Obat Indonesia halaman 950, natrium diclofenac adalah golongan obat non-steroid dengan aktivitas antiinflamasi, analgesia, dan antipiretik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rustin Rubin dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi yaitu formula umum dari sediaan parenteral, zat aktif, dan bahan tambahan. Rancangan formula yang pertama, formula asli, injeksi natrium diclofenac atau vial. Yang kedua, rancangan formula. Tiap 10 ml injeksi atau vial mengandung natrium diclofenac 7,5%, bezakolonium-klorida 0,1%, Na2-EYTA 0,1%, profil glikol 20%, aqua per injeksi X 10 ml. Selanjutnya, informasi zat aktif. Yang pertama, nama obat.
Obat yang digunakan dalam formulasi vial ini adalah yang kedua, khasiat atau indikasi. Obat ini sering digunakan untuk segala macam nyeri, juga pada migrain dan encok. Secara parenteral sangat efektif untuk menanggulangi nyeri kolik hebat atau kandungan kemih dan kandungan empedu. Selanjutnya, bahan tambahan. Yang pertama, benzyl alkohol. Benzyl alkohol merupakan antimikroba yang umumnya digunakan dalam sediaan farmasi. Dipakai pada konsentrasi maksimal 2% atau B/P untuk sediaan parenteral. Yang kedua, propil glikol. Produk yang lebih luas digunakan sebagai pelarut dan pembawa, khususnya obat yang tidak stabil atau tidak larut dalam air. Yang ketiga, Na2-EDTA. Digunakan sebagai antioksidan golongan penghelat. Ketika ion-ion dari logam berat dapat menyebabkan penurunan obat dalam larutan, digunakan bahan penghelat yang mengikat ion dalam kompleks organik akan memberi perlindungan. Na2-EDTA salah satu yang paling dikenal sebagai penghelat. Yang keempat, aqua flow injeksi. Air untuk injeksi atau USP adalah air murni melalui destilasi atau dengan osma balik. Tidak mengandung bahan tambahan, cenderung untuk digunakan sebagai pelarut pada larutan penetral yang akan disterilkan setelah penyiapan sediaan aktif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dari kelompok 3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembuatan sediaan. Adapun langkah pertama yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, disterilkan masing-masing alat sesuai dengan cara sterilisasinya. Ketiga, dilarutkan natrium diklofenak dengan propilen glikol untuk injeksi. Lalu ditambahkan bensil alkohol yang sudah dilarutkan terlebih dahulu. Keempat, cukupkan volumenya hingga mencapai 10 mili. Selanjutnya disaring dengan kertas saring bebas serat, 2 mili saringan pertama dibuang. Selanjutnya larutan dimasukkan ke dalam vial yang telah diinkubasi 10,5 mili. Vial ditutup dan disegel. Sediaan desterilisasi akhir dengan autoklav suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Terakhir diberi etiket dan dikemas dalam. Perkenalkan, nama saya Lady Gloria Anastasia dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi yaitu evaluasi sediaan parenteral. Yang pertama, potensi atau kadar. Penentuan kadar dilakukan dengan petoskopi UV, HPLC, spektroskopi IR. Yang kedua, pH. Adanya perubahan pH mengindikasi telah terjadinya penguraian obat atau interaksi obat dengan wadah. Yang ketiga, warna. Perubahan warna umumnya terjadi pada sediaan parenteral yang disimpan pada suhu tinggi atau di atas 40 derajat Celcius. Suhu tinggi menyebabkan penguraian. Keempat, kekeruhan. Alat yang dipakai adalah tindali, karena larutan dapat menyerap dan memantulkan sinar. Idealnya larutan parenteral dapat melewatkan 92-97 derajat pada waktu dibuat dan tidak turun menjadi 70% selama 3-5 tahun. Terjadinya kekeruhan dapat disebabkan oleh benda asing, terjadinya pengendapan, dan pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya yang kelima, yaitu bau. Pemeriksaan bau dilakukan secara periodik terutama untuk sediaan yang mengandung sulfur dan antioksidan. Yang keenam, toksisitas. Lakukan uji LD50 atau LD0 pada sediaan parenteral selama penyimpanan. Yang ketujuh, evaluasi wadah. Yang ke-8, keseragaman bobot. Yang ke-9, keseragaman volume. Itulah hasil dari pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.